Apakah di surga ada rumah? Atau kaplingan tanah? Atau mungkin apa? Simak rangkuman kesaksian berikut ini. Tempat itu malaikat mereka berdiri dan mereka pegang sangkakala. Setelah itu kami jalan, saya lihat banyak tempat-tempat rumah-rumah. Di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang pintunya terbuka. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus saya bisa masuk? Tuhan izinkan saya masuk. Waktu saya masuk ke dalam rumah itu, lantainya terbuat dari emas dan dindingnya itu terbuat dari berlian. Rumah itu mewah sekali. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak bisa jalan di atas emas. Kalau di dunia emas itu mahal. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa lah, jalan saja. Jadi saya jalan di atas emas, saya lihat di dalam rumah itu mewah sekali. Dan saya kembali keluar, saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa hanya satu rumah yang pintunya terbuka? Lalu yang lain kenapa tidak? Tuhan Yesus bilang, Lala, ini bukan milik Lala, ini milik orang lain. Jika mereka masuk surga, mereka berhak untuk masuk dalam tempat-tempat ini. Jalannya seperti pasir emas yang ditaburi, sangat luar biasa. Rumah-rumah dibangun dari emas, saudara. Bukan dibangun seperti kita di dunia dibangun oleh tel, tetapi di sana benar-benar dibangun dari emas. Bahkan dinding-dinding pagar daripada pintu-pintu gerbang itu ada 12 pintu gerbang, dipenuhi dengan berbagai permata-permata. Ada mutiara, ada berbagai permata-permata yang ada di sana. Terus di surga saya melihat ada banyak rumah. Ada rumah yang sementara dibangun, ada rumah yang sudah selesai, ada rumah yang baru setengah, terus ada satu rumah baru taruh satu batu. Terus saya tanya, Tuhan, ini rumah siapa? Terus Tuhan bilang, itu rumah anak-anakku. Suatu saat aku akan datang menjemput anak-anakku dan mereka akan tinggal di tempat ini untuk selama-lamanya. Terus kami melihat rumah-rumah yang sangat besar. Rumah itu sedang dibuat untuk kita. Suatu saat nanti rumah itu sedang dibuat untuk kita. Suatu saat nanti kita akan terbang ke surga, berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menempati rumah itu asalkan saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. You can't stand here too long. You have so many things to see. He said, as far as his eye reaches, there were mention after mention. It was real mention, he said. It's not just a mention which we say mention in the world. It was so fantastic. And he said, Sir, I want to see my own home. Okay, you come. Saya tanya sama Tuhan, itu rumah siapa? Tuhan bilang, itu rumahmu. Kata orang, Tuhan, katanya kalau kita pelayanan besar upah di sorga itu, kita selesai pelayanan baru jadi perabotannya di sini. Tuhan bilang, bukan pelayanan anakku, tapi firmanku. Ketika kau hidup melakukan firmanku, menggenapi firmanku, firman itulah upahmu. Saya melihat itu surga bersama. Saya berjalan lagi, ini apa? Kok ada rumah satu, dua, tiga, kecil, sedang, besar. Inilah rumahmu di surga. Kamu punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Apa yang kamu perbuat terhitung di surga. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, sama kita lagi mengumpulkan batu bata, pondasi, rumah, semuanya itu tercetak di sana. Tinggal tergantung kita dapat rumah yang mana. Kecilkah, sedangkah, besarkah. Sesuai perbuatan kita. Dan kita menanti janji Tuhan. And my house in heaven had only one wall and one bed. And I felt sad. My life has changed because I pray more. Dan saya dibawa oleh Tuhan di situ tuh ke tempat di mana di situ banyak rumah-rumah, banyak tempat tinggal. Saya sampai, aduh Tuhan, banyak banget ya rumah-rumahnya, bagus-bagus. Ada yang kecil, sedang, besar gitu ya. Kok beda-beda ya Tuhan ya? Ada yang kecil, sedang, harusnya Tuhan samain. Oh nggak bisa kata Tuhan. Aku menyediakan tempat. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang di Yohanes 14, boleh baca ya saudara ya. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Itu bener banget, saya ngelihat di sana banyak rumah, banyak tempat tinggal gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mudah jadi, ada yang setengah jadi gitu ya. Ada yang mudah jadi, ada yang setengah jadi gitu ya. Dan saya tanya ke Tuhan, ini kok rumahnya beda-beda tuh, syaratnya apa supaya dapat rumah, kata saya gitu ya. Kalau yang rumahnya kecil gimana, rumahnya gede gimana, rumahnya sedang gimana. Tuhan bilang gini, aku melihat setiap perbuatan anak-anak Tuhan. Algo inexplicable. Luego que empezamos a caminar, pues estábamos caminando y nos acercamos a las mansiones celestiales. Y cuando empiezo a mirar a los ángeles,
como había miles de ángeles que construían, unos construían muy rápido, otros construían lento y otros no estaban construyendo. Y mi pregunta fue, Señor, yo quiero que tú me digas algo. Y él me dijo, dime, hija, ¿qué quieres que yo te diga? Señor, ¿por qué estos ángeles construyen rápido? Porque ellos construyen menos y porque ellos han dejado de construir. Y en breve palabra el Señor me respondió, hija, porque mi pueblo así trabaja en la tierra. Y los ángeles trabajan como trabajan mis hijos allá en la tierra. Y el Señor, no entiendo. Y él me dijo, hija, es que mi pueblo ya no está evangelizando, es que mi pueblo ya no está ayunando, mi pueblo ya no está yendo a las calles a repartir tratados, diciendo la verdad. Mi pueblo ahora está avergüenza, y ve y dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas. Y aquellos